Hai guys, selamat datang di video channel aku. Perkenalkan, nama aku Anastasia Kinanti. Dan hari ini aku akan kasih kalian nih progres gimana sih keadaan muka aku sekarang. As you guys can see, muka aku sekarang udah lebih mendingan banget daripada yang kemarin. Emang sih kayak masih ada banyak bekasnya, tapi sebenarnya ini tuh udah kering gitu, jadi dia nggak yang sakit atau kayak merah banget kayak kemarin. Kemarin tuh kayak muka aku bener-bener parah banget, dan itu tuh nggak cuman iritasi aja guys, itu tuh juga sakit, gatal, pokoknya kayak campur aduk lah rasanya. Gimana sih muka aku bisa mendingan kayak gini? Itu karena aku kemarin mencoba berobat ke Halodoc gitu. Jadi kalau kalian dia pasti tahu kan, Halodoc itu bener-bener penyelamat banget di masa pandemi ini. Kayak kita bisa ke dokter tapi lewat chat aja, jadi gak usah ke rumah sakit gitu. Nah, jadi aku itu cari dokter SPKK yang bisa istilahnya nyembuhin jerawat aku ini, karena aku udah kayak yang bener-bener nggak bisa tolerir banget ya guys, karena aku yakin banget gitu loh kalau jerawat aku tuh nggak cuma mempan dari dari krim oles aja, tapi memang harus pakai obat dalam kayak gitu. Nah, akhirnya aku ke dokter lah lewat si Halodoc itu, dan aku cari dokternya SPKK. Terus aku juga cari pengalaman kerjanya, dia itu bagus, sekitar 15 tahun gitu, dan dia prakteknya di mana, lulusan mana kayak gitu. Dan ya udahlah, aku chat sama dokter itu. Terus dokter itu pertamanya nanyain kondisi muka aku sekarang kayak gimana, terus aku fotoin, bener-bener aku close up gitu foto aku. Terus juga aku bilang ke dokter kalau apa yang aku rasain gatel-gatel, sakit kayak gitu kan. Terus akhirnya dokter bilang kalau jerawat aku itu tipe jerawat pustula. Jadi jerawat pustula itu adalah jerawat hormon guys, dan itu dikarenakan hormon nggak stabil di saat umur aku. Jadi dan dikasih juga saran apa sih, kayak makanan apa yang kita boleh konsumsi dan mana yang kita nggak boleh konsumsi gitu. Nah, makanan yang boleh aku konsumsi itu ya pasti sayur-sayuran, buah-buahan kayak gitu kan. Dan yang nggak boleh aku konsumsi itu banyak banget. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, tapi mungkin kayak lebih ngurangin ya. Ya kayak misalkan apa ya, pedas, terus keju, susu, terlalu makanan berlemak, gorengan kayak gitu. Sebenarnya sih aku masih makan itu guys, tapi memang aku kurangin ya. Jadi kayak aku nggak bisa juga kan, nggak bisa kayak makan yang harus rebus-rebusan tuh, kayak gue nggak bisa gitu. Jadi ya aku tetap aja makan itu, cuman nggak yang too much banget kayak gitu kan, tetap aku kontrol. Terus ya udah deh, terus dokternya kasih aku resep-resep obat, dan obat ini tuh banyak banget sih guys. Gak banyak sih, actually cuma 3. Jadi ini obat yang aku pertama dikasih sama dokter itu, ini tuh ada 2 obat tuh. Nah, ini obatnya benar-benar aku beli. Jadi kan dokternya kasih aku resep obat gitu, dan langsung aku beli di Halodocnya, itu bisa. Ini pertama, ini obat antibiotik, namanya itu Doxycor. Ini diminum pas setelah makan malam, pokoknya setelah makan lah pokoknya, karena antibiotik itu kan biasanya bikin ngantuk ya, jadi enakan malam kalau minum ini. Dan ini bagus sih guys, bagus kenapa? Karena antibiotik itu yang meredakan ini muka kita, kemerah-merahan ini. Dan aku nggak nyaranin kalian untuk beli ini tanpa resep. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini, kalian harus pakai resep dokter. Aku juga beli ini tuh judulnya, sumpah ini panjang banget guys judulnya. Wait ya. Methylprednisolone. Jadi dia itu obat yang untuk radang merah-merah ini. Ini diminumnya setelah makan pagi dan setelah makan malam. Dia 2 kali sehari. Dan jujur dari 2 obat itu aku ngerasain banget sekarang muka aku jadi kering gitu jerawatnya, dan merah-merahnya lumayan berkurang. Lagian ini kayak masih banyak gitu loh stoknya, maksudnya belum aku habisin gitu. Jadi mungkin
masih akan lebih ngeringin lagi muka aku dan masih ada merah-merah gitu kan, dia pasti bakal ngehilangin juga. Nah selain itu aku juga dikasih obat yang kayaknya ini udah terkenal banget ya. Jadi ini obat salep kayak gitu. Ini udah sangat terkenal di dunia perjerawatan ya guys. Jadi aku dikasih obat benzoat. Benzoat ini nggak boleh banyak-banyak ya kan makanya, karena dia itu mengandung benzoyl peroxide, dimana benzoyl peroxide ini agak keras ya guys. Jadi kalau misalkan terlalu banyak kita olesin di spot jerawat, takutnya dia malah bakal ngebuat jerawat gitu tuh iritasi gitu. Tapi ini oke sih, oke. Kalau misalkan kayak punya jerawat yang udah bernanah kan, olesin ini aja. Emang kayak pas aku olesin tuh rasanya kayak agak-agak perih, gatel gitu loh guys, tapi setelah itu kering. Yap, jadi nggak boleh banyak-banyak ya. Itu sih 3 obat yang dokter aku kasih. Selain itu aku juga pakai facial wash. Nah aku tuh pakai facial wash dari Himalaya yang Purifying Neem Face Wash. Jadi Himalaya Purifying Neem Face Wash ini emang dikondisikan untuk kulit berjerawat dan dia tuh terbuat dari daun neem. Dan ini tuh emang menurut aku sih oke ya guys, karena dia ngebuat muka aku tuh normal aja sih. Dan dia nggak ngebuat jerawat aku makin bertambah atau kayak gimana. Dia nggak buat muka aku terlalu berminyak juga, dan dia juga nggak ngeringin. Bukan nggak ngeringin, maksudnya nggak ngebuat kulit aku jadi kering. Karena dia itu tipe face wash yang nggak banyak foamnya, dia tuh kayak lebih ke gel gitu, jadi licin ya kan. Dan dia itu dia tuh nggak banyak foamnya gitu loh guys. Karena biasanya tuh kalau face wash yang terlalu banyak busanya tuh kayak bikin muka keset gitu kan, dia enggak. Dan yang aku suka itu baunya tuh kayak bau-bau herbal gitu, enak sih. Dan selain ini aku juga pakai si Himalaya Purifying Neem Max yang ini. Nah, untuk pakai masker ini aku saranin kalian untuk makainya itu setelah muka kalian tuh mendingan. Ini kesalahan aku, jadi aku pakai ini pas muka aku masih breakout parah gitu loh. Jadi muka aku tambah parah guys, karena kan masker itu setahu aku dia untuk membantu detoksifikasi kan. Nah pas muka aku masih jerawatan merah itu nggak boleh sebenarnya di masker, karena kan masker itu kayak dia nutup pori-pori nggak sih, aku nggak tahu ya guys, cuman nggak boleh aja karena dia itu modelannya kayak masker yang clay gitu loh, clay max gitu, yang kayak tebel, kayak lumpur gitu. Jadi aku nggak saranin ini pakai di saat muka kalian lagi infeksi dan iritasi dan meradang. Pakai ini pas muka kalian udah kering jerawatnya, tinggal proses penyembuhan bekas-bekasnya, merah-merahnya, baru boleh kalian pakai ini, oke? Dan menurut aku ini cukup bagus dan harganya juga murah. Ini tuh cuman 40 ribuan, ini 30 ribuan, dan you can buy this di Century. Karena aku juga baru tahu ternyata ini available di Century, nggak harus ke Watson or Guardian kayak gitu. Guys, so sekian dulu skincare yang aku sekarang pakai. Nah selain itu aku juga bakal terus kontak si dokter ini 5 hari setelah hari aku berobat gitu ya istilahnya, untuk ngetahuin progres gimana muka aku. Dan setelah itu aku juga bakal tanya ke dokternya skincare apa yang boleh aku pakai untuk sehari-hari, karena kan gak mungkin juga aku selalu pakai obat itu aku pakai kalau misalkan muka aku lagi radang aja. Tapi kalau muka aku lagi baik-baik aja kan pasti aku back to my normal skincare. Tapi istilahnya sekarang aku gak punya skincare gitu loh guys. Jadi aku mau minta ke dokternya aku boleh pakai yang kayak gimana, apa yang aku harus hindarkan gitu. Karena ya sebaca-bacanya aku di internet, kayak menurut aku dokter tuh udah yang paling trusted sih, karena mungkin dokter lebih ngerti kan secara medis kayak gimana kayak gitu. Semoga bermanfaat buat kalian. Nanti aku bakal update ke kalian lagi skincare apa yang aku pakai setelah ini. Dan thank you so much for watching, dan see you guys di video aku selanjutnya. Bye.